namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Hidup dalam keterbatasan ekonomi membuat Nurmah harus jeli mengupayakan cara untuk menghasilkan rupiah. Apalagi Mulyana cucunya kini tengah membutuhkan banyak biaya. Karena itu, sudah beberapa tahun belakangan ini ia pun mencoba peruntungan dari membuat opak yang terbuat dari nasi aking. Nasi aking sendiri merupakan nasi yang telah dikeringkan dengan sinar matahari. Sebelum dikukus, nasi aking direndam dulu dalam air dingin selama 1 jam atau hingga nasi mekar. Sambil menunggu nasi siap untuk diolah, Nurmah pun mulai menggerus bumbu-bumbu secara bersamaan hingga halus. Iya, membeli tarigu sekilo setengah gitu di dagang. Dijual si anak anu dagang, menang duit itu ya 20, 25, kadang 30. Dan terus hasilnya belikan deas gitu, yang 2 liter. Setelah dikukus selama setengah jam, nasi aking selanjutnya dihaluskan dengan cara ditumbuk. Untuk menghaluskan nasi, Nurmah hanya menggunakan peralatan sederhana yang tersedia di dapurnya. Bila nasi akingnya sudah agak halus, barulah tepung terigu ditambahkan, yang berfungsi sebagai pengikat atau perekat agar adonan opak tidak mudah hancur. Setelah nasi dan tepung tercampur dengan baik, Nurmah kemudian mencampurkan bumbu halus ke dalam adonan. Lalu ditumbuk kembali hingga adonan halus dan semua bahan tercampur dengan merata. Langkah berikutnya adalah mencetak adonan. Untuk itu, Nurmah menggunakan alat bantu berupa kayu lonjong yang ia lapisi dengan plastik. Agar adonan opak tidak lengket pada permukaan alat, maka tak lupa ia terlebih dulu mengolesi plastik dengan minyak sayur. Karena kesederhanaan dan keterbatasan alat, ibu 2 anak ini hanya bisa mencetak adonan opak satu persatu. Penggunaan daun pisang ini berfungsi agar adonan tidak menempel langsung pada alas yang digunakan untuk menjemur. Pula. Ayo nak. Bantuannya lain opak mak, tanirnya bawa ke dia. Semakin beranjak menua, tenaga Nurmah semakin terkikis. Oleh karena itu, uluran tangan Rofi sang anak sangatlah berarti baginya. Sejak usia remaja, Rofi menderita penyakit pernafasan yang membuat badannya terus melemah dan kurus. Penyakitnya eta batuk, paru-paru. Tadinya tas ngerokok baik, di barang balik, barang menang 5 tahun gua. Maju, eta keranjang paru-paru batu. Tak awak nama kitu baik, kejing baik guru. Proses selanjutnya adalah mengeringkan opak dengan bantuan sinar matahari. Biasanya opak yang telah kering akan berubah warna menjadi kecoklatan. Agar opak dapat kering dengan sempurna, proses penjemuran ini memerlukan waktu 1 hari penuh.
Untuk menjadi hidangan siap santap, opak kering selanjutnya digoreng. Proses menggorengnya dilakukan satu persatu dengan minyak yang tidak terlalu panas. Dengan begitu, opak akan dapat mengembang dengan sempurna dan tidak gosong. Ketika sedang digoreng, biasanya ukuran opak akan berubah menjadi lebar, sehingga Nurmah pun melipatnya menjadi setengah lingkaran. Lantaran banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, tak jarang modal membuat opak pun turut ludes terpakai. Maka saat tak ada modal, wanita 65 tahun ini biasanya mencoba mencari tambahan pemasukan dengan bekerja sebagai buruh kupas melinjo. Segala cara yang halal coba ia tempuh semata-mata agar dapat memenuhi segala keperluan sang cucu. Waalaikumsalam. Biar salinnya, masih saya pun ibu iya dagang, biar salin heula. Sadar sang nenek telah begitu susah payah membesarkannya, Mulyana pun tak ingin hanya berpangku tangan saja. Selepas dari menuntut ilmu di sekolah, Yana, demikian ia seringkali disapa, selalu bergegas pulang untuk menggantikan tugas sang nenek berjualan keliling kampung. Bikinnya sendiri karena kesian. Karena emak udah tua, bapak udah tua, nenek sakit-sakitan. Kesian aja. Ketika Yana baru berusia 2 tahun, kedua orang tuanya memutuskan untuk berpisah. Sang ibu Sukmariah kemudian pergi merantau ke Kalimantan bersama keluarga barunya. Sejak saat itulah, Yana dirawat dan dibesarkan oleh nenek dan kakeknya. Bagaimana wajah sang ibu, Yana tak pernah tahu. Karena terakhir mereka berjumpa, dirinya masih begitu kecil. Tak heran bila ia pun selalu memendam rindu dan keinginan untuk bertemu ibu kandungnya. Emang ibu yang asli bukan? Ibunya baru ngomong yang asli bukan ternyata. Bukan anak kandung, ternyata cucu. Camilan khas Tanah Pasundan ini biasa Yana jajakan seharga Rp500 per bungkusnya. Begitu juga dengan bakwan dan tempe gorengnya. Saat berjualan, tak jarang Yana harus mengendalikan keinginan untuk ikut bermain bersama teman-temannya. Baginya membantu sang nenek tetap harus jadi yang utama. Apalagi sebagai siswa akhir sekolah dasar dan sebentar lagi akan memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Yana tahu akan semakin banyak pula biaya yang diperlukannya nanti. Dia kan sedang main, saya jualan. Yana mau main nggak? Nggak, mau bantuin emak dulu gitu. Kalau udah bersih ya main, kadang main. Keterbatasan modal membuat Nurmah tak dapat setiap hari membuat makanan untuk dijual. Namun ia bersyukur, dalam keterbatasan selalu saja ada cara baginya untuk terus berusaha. Membuat welit salah satunya. Untuk mendapatkan daun nipah alias kirai serta bambu sebagai bahan baku welit, Nurmah biasanya dibantu oleh Rofi sang anak. Bambu yang dibeli seharga Rp10.000 per lonjornya ini kemudian dipotong menjadi 3 bagian. Ayam mesen karak nian gitu, 50, ayam mesen itu ayam mesen mah itu gitu sabulan itu. Kayak menang 2 bulan ade nu mesen tahnian 50 gitu. Terus gitu teu aya deui misalnya. Kayak menang sabulan aya deui tahnian gitu 20. Ayam mesen gitu untuk tentu. Sebelum digunakan, daun dibiarkan layu terlebih dulu dengan cara dijemur di bawah terik matahari. Hal ini bertujuan agar ketika dianyam, daun tidak mudah sobek.
Bambu yang berfungsi sebagai kerangka pada welit ini selanjutnya dibelah kecil-kecil. Yang di jalan nak, Angges. nggak mabal ke dia. Welit biasanya dipesan oleh para tetangga yang memerlukan atap untuk saung atau gubuk di sawah. Dulu Nurmah masih dapat menerima pesanan welit hingga ratusan lembar. Dan dalam sehari ia pun sanggup menyelesaikan 20 lembar welit sekaligus. Namun kini kemampuannya sudah jauh berkurang. Begitu juga dengan jumlah pesanan welit yang datang. Yang welit daun kirai, daun kelapa gak bisa, ngan daun kelapa mah alus itunya kaputna, daun kirai mah badag, itu tusna, bebar daun kirai, daun iya mah kudu loba, daun kelapa mah aya genep 7 na dientep, daun kirai mah paling 3 4.